itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHP pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kita tidak akan mengarah kepada disiplin, tidak, tapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar, kan ada beberapa ya, ada 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin. Karena memang nggak boleh terjadi lagi. Dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video itu. Sudah ada berapa yang diperiksa? Belum, masih terus. Karena apa? Kita juga ingin mendapatkan video-video lain selain dari yang sudah beredar. Kalau sudah yang beredar kemarin sudah jelas itu. Berarti yang handle Mabes TNI atau Kodam? Proses hukum yang handle Mabes TNI atau Kodam, Pak? Ya kita. Pak, jadi itu memang bukan SOP, itu memang reaktif dari masing-masing oknum anggota, Pak ya? Oh iya ya, kalau yang terlihat di viral kemarin kan itu bukan dalam mempertahankan diri atau misalnya bukan. Itu termasuk bagi saya sudah masuk ke tindak pidana. Karena orang lagi mungkin juga tidak berhadapan dengan prajurit itu, tapi diserang. Itu adalah pernyataan yang penuh dengan unsur ketegasan diberikan ataupun disampaikan oleh Panglima TNI. Sementara untuk pihak Polri sendiri sudah mencopot 9 komandan Brimob di Polda Jawa Timur. Informasi yang terakhir kami dapatkan termasuk juga dengan Kapolres Malang. Nah, Bang Ovan, sebelum jeda sudah sempat saya singgung. Ini kan bukan kali pertama, sudah cukup lama. Bung Ovan juga punya catatan. Betul. Sudah banyak para supporter yang menyerahkan nyawanya, meregang nyawa di setiap pertandingan. Tapi tidak pernah belajar. Iya. Put, beberapa bulan yang lalu juga di TV One, pasca tragedi terjadi di Stadion Bandung Lautan Api menelan 1 korban jiwa di Piala Presiden pada saat itu, saya sudah menegaskan bahwa dari data yang saya pada saat itu kurang lebih 80 lebih nyawang sudah melayang dalam 20 tahun. Bahkan dalam 10 tahun terakhir ada peningkatan yang sangat signifikan, yakni 60 lebih. Artinya apa? Bahwa dalam 10 tahun itu sepertinya PSSI dan juga pihak keamanan, termasuk Panpel, itu tidak pernah belajar. Lebih dari sekedar tidak pernah belajar, Akmal. Bagi saya melihat bahwa PSSI kerap kali terlalu menyederhanakan semua tragedi yang terjadi. Apa contohnya menyederhanakannya? Misalnya, setiap ada tragedi yang terjadi, ada sidang di PSSI oleh Komdis misalnya, kemudian diberikan hukuman. Namun tidak berselang lama kemudian, hukuman yang sudah tidak berat itu kembali di-courting. Tragedi yang terjadi di Stadion Bandung Lautan Api, Panpel dan juga Persib Bandung dihukum. Tidak boleh mengadakan pertandingan di Bandung dalam kurun waktu tertentu. Di GBLA bagi kita bagi kita pada saat itu sudah termasuk ringan. Itu pun hanya beberapa minggu kemudian langsung di-courting lagi. Dan kita kembali menyaksikan bagaimana Persib bisa bertanding di Stadion Bandung Lautan Api. Ini yang saya bilang bahwa selain kita tidak pernah belajar, Puput, kita juga terlalu menyederhanakan masalah. Padahal ini menyangkut nyawa manusia. Ingat, nyawa manusia ataupun HAM itu tidak bisa dibandingkan dengan prestasi sepak bola apapun. Dengan kemenangan sebesar apapun. Seperti yang Anda singgung di awal tadi. Nah, sayang sekali. Sehingga saya pada saat itu mengatakan bahwa kalau kejadian demi kejadian ini, kematian demi kematian ini, kita tidak pernah belajar dalam 10 tahun, maka jangan heran, soon or late, cepat atau lambat, kita akan mengalami sebuah tragedi yang jauh lebih memilukan. Dan ternyata itu terbukti kemarin, 2 hari yang lalu misalnya. Bang, soal faktor pengamanan juga, dari pengalaman Abang melihat berbagai macam pertandingan, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya timnas, tapi berbagai daerah, level klub juga. Apakah memang sering petugas ini kemudian seperti itu, menyalahi aturan-aturan FIFA, membawa gas air mata dan sebagainya? Put, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyaksikan begitu banyak laga final di seluruh dunia. Saya pernah menyaksikan laga final Piala Dunia di Rio de Janeiro 2014. Menyaksikan laga final Liga Champion, Coppa Italia di Italia dan sebagainya. Kemudian kita juga bersyukur pernah menyelenggarakan Piala Asia 2007. Pada saat itu kita sukses melakukan pengamanan sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh AFC. Dan pada saat itu terlibat salah satu teman kita yang saat ini menjadi anggota TGPF, yaitu Mas Nugraha. Saya bersyukur dia terlibat di TGPF. Namun sayangnya semakin ke sini, orang-orang yang sangat expert di bidangnya, termasuk Mas Nugraha, itu tidak pernah dilibatkan lagi oleh PSSI. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita masih kerap menyaksikan pertandingan di Indonesia, di stadion manapun di Indonesia. Kok dengan mudahnya aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, membawa senjata api ke dalam areal stadion. Kapolres misalnya, saat hadir misalnya di stadion itu masih kelihatan membawa senjata api di pinggangnya.
Begitu juga aparat-aparat yang lain. Ini kan kita sayangkan juga. Oke. Pengakuan juga dari humasnya Arema tadi bahwa 2018 juga dia menyaksikan pada saat itu keamanan membawa gas air mata. Padahal kedua hal ini, senjata api yang mematikan dan juga gas air mata, sesuatu yang sangat diharamkan oleh FIFA Iya, sejak lama Baik. untuk dibawa dalam stadion. Itu satu fakta menyedihkan. Ada satu fakta lagi, Mas Akmal. Ini banyak kemudian para supporter yang bahkan bercerita saat ini juga di media sosial menyaksikan dan juga memberikan cerita dari berbagai pertandingan. Petugas kepolisian yang seharusnya saat pertandingan berlangsung ini mengawasi atau pandangannya tertuju kepada para supporter, ke tribun para supporter, ini malah kemudian lalai dan kemudian pandangannya kepada pertandingan yang berlangsung sehingga bukannya berjaga tapi malah nonton. Betul, nah ini kan problem sepak bola kita yang harus dibenahi. Artinya ini harus direkonstruksi dan itu bagian dari kerja TGVF harusnya ke depan ya. Kita harus menyiapkan formula-formula agar jangan sampai ke depannya tragedi meninggalnya supporter sepak bola terulang lagi. Jadi selain ada investigasi harus ada regulasi supporternya yang saklek, yang tegas, yang memberikan efek jerah dan ada komitmen bersama-sama. Oke. Sebagai komitmen bersama-sama menurut saya adalah misalnya disepakati seluruh stakeholder sepak bola hitam di atas putih semua menyatakan tidak ada lagi korban nyawa di sepak bola. Kalau ada korban nyawa di sepak bola misalnya maka klub itu dicoret saja dari keanggotaannya di PSSI. Nah, seperti itu tindakan-tindakan tegas itu akan membuat efek jerah. Sementara yang terjadi di sepak bola kita kan selama ini adalah tidak ada tindakan-tindakan yang tegas yang dilakukan sehingga semua kejadian berulang-ulang, hilangnya nyawa dianggap biasa. Kalau dua sikap yang kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI kemarin kurang tegas menurut Anda, Mas Akmal? Ini lucu juga, belum ada investigasi, sudah dikeluarkan pernyataan bahwa Arema dihukum 1 tahun tidak boleh menggelar laga kandang di Stadion Kanjuruhan. Menurut saya ini keputusan yang prematur dan keputusan yang salah. Ini melanggar statuta PSSI. Kenapa melanggar statuta? Tidak berhak seorang ketua umum PSSI untuk menyampaikan hukuman. Hukuman hanya bisa dijatuhkan oleh lembaga yudisial. Lembaga yudisial di PSSI itu ada 3. Yang pertama adalah komite disiplin, komite banding, dan komite etik. Baik. Artinya kalau bicara misalnya kasus FIFA di save letter di FIFA, komite etik PSSI ini bisa menjatuhkan hukuman kepada ketua umum PSSI karena melanggar statuta PSSI. Nah inilah yang kemudian harus dipelajari. Menurut saya hukuman ini yang diberikan terlalu ringan. Kita sudah beberapa kali kan mengalami, bahkan Arema sudah 2 kali kalau hukuman tidak boleh main di kandang. Sebelumnya di Stadion Kajayana juga pernah melakukan, atau klub-klub lain pernah dihukum hal yang sama. Persib juga pernah. Tapi faktanya setelah itu terulang lagi. Kenapa? Karena hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jerah. Nah ini PR yang harus diformulasikan menurut saya oleh tim pencari fakta untuk kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan, memberikan rekomendasi untuk dibenahi bersama-sama. Kalau belum ada regulasi supporter, jangan diizinkan sepak bola digelar dulu. Gitu. Karena ini pelajaran berharga yang kita bisa belajar dari kasus Inggris. Tragedi Hillsborough itu semifinal Piala FA antara Nottingham Forest melawan Liverpool yang mengakibatkan 96 orang meninggal dunia. Pemerintah Inggris dan juga FA PSSI-nya Inggris langsung merumuskan sebuah formula regulasi supporter yang dinamakan Football Spectator X. Di situ diatur supporter bahkan punya kartu anggota, punya kartu asuransi, di mana di situ bisa mendeteksi siapa yang bikin masalah di lapangan, maka ketika itu juga tidak diizinkan seumur hidup masuk stadion. Termasuk di dalamnya dibuat regulasi dalam Football Spectator X soal keamanan stadion. Jadi keamanan stadion dibuat secara luar biasa. Dan tidak diizinkan stadion-stadion yang tidak layak pakai untuk pertandingan sepak bola karena ini membahayakan nyawa. Gitu. Baik, Mas Akmal. Terima kasih Mas Akmal atas kedatangannya. Terima kasih sudah menjelaskan kepada kita, menjadi pengetahuan dan juga ilmu juga untuk kita. Termasuk kita tunggu nanti bagaimana kinerja dari tim gabungan independen pencari fakta. Kita doakan semoga tetap terjaga independensinya dan juga bisa memberikan laporan kepada masyarakat juga. Terima kasih juga Bang Ovan sudah membagi pengalaman dan juga pandangan mengenai tragedi ini. Dan seperti juga kemarin saya selalu berkata bahwa kita harapkan kita bertiga duduk bersama, ini yang terakhir kalinya, berbincang bersama mengenai tragedi. Kita akan berkumpul lagi, tapi insya Allah berbicara mengenai prestasi sepak bola ke depan. Terima kasih Bang Ovan, Mas Akmal.